Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Madura, yakni As-Sayyidah Hajah Faridah Ibni Mutasyirot, dan yang saya hormati Majelis Keluarga Besar Pondok Pesantren Maitul Ulum Makassar, alladzina sami'na wa ata'na wa aqramna. Juga yang saya hormati Rektor Utama di Universitas Islam Madura, beserta Wakil Rektor dan staf-staf yang berada di lingkungan Universitas Islam Madura, alladzina sami'na wa ata'na wa aqramna. Tak lupa semua mahasiswa di Universitas Islam Madura yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berdiskusi di forum yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa merasakan keilmuan minal zulumati ilan nur, ayat dalal ilal huda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi dengan judul perbedaan antara pesantren salaf dan pesantren tahfidzul Quran modern. Pertama-tama mari kita awali presentasi pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Baidawi, alamat Bulungan Haji, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, kelas A 2025. Saya akan membahas perbandingan antara pesantren tahfidzul Quran modern dan pesantren salaf dari segi pendidikan, metode pengajaran, serta nilai-nilai keislamannya dikembangkan. Pesantren salaf dikenal mempertahankan tradisi keilmuan klasik berbasis kitab kuning dan metode talaki. Sedangkan pesantren tahfidzul Quran modern menggabungkan hafalan Al-Quran dengan sistem pendidikan formal dan teknologi. Jadi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu membahas perbandingan antara pesantren salaf atau pesantren tradisional dengan pesantren tahfidzul Quran modern. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam membentuk moral serta karakter bangsa Indonesia. Jadi pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam membentuk moral dan karakter bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami banyak perubahan bentuk dan sistem pengajaran. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu mencetak generasi Muslim yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Kedua pesantren tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi Muslim dan yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Namun pendekatannya berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Lanjut ke rumusan masalah pada presentasi kali ini. Satu, bagaimana sistem pendidikan di pesantren salaf dan pesantren tahfidz modern. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis pesantren. Yang ketiga, bagaimana kontribusi
keduanya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama menurut Nurholis Majid, yang kedua menurut Samroni. Teori yang pertama yaitu pesantren menurut merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama. Jadi menurut Nurholis Majid, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Pesantren salaf umumnya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman klasik seperti fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf melalui kitab kuning. Jadi, pesantren salaf umumnya mengajarkan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu klasik berbasis kitab kuning. Sementara itu, menurut Samroni 2018, pesantren Tarbiyat Quran modern muncul sebagai bentuk inovasi pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada hafalan Al-Quran, namun tetap mengintegrasikan kurikulum nasional dan ilmu pengetahuan umum. Jadi, menurut Samruni pada 2018, pesantren Tahfidzul Quran modern itu muncul sebagai bentuk inovasi pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada hafalan Al-Quran, namun tetap meng- mengintegrasikan kurikulum nasional dan ilmu pengetahuan seperti bahasa Inggris atau ilmu pengetahuan teknologi dan yang lainnya. Lanjut ke pembahasan. Di sisi sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pesantren salaf. Yang kedua, pesantren tahfidz modern. Yang pertama, pesantren salaf adalah pesantren mempertahankan sistem pendidikan klasik dengan ciri khas pembelajaran kitab kuning melalui metode sorogan dan bandongan. Jadi, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan pesantren salaf. Pesantren salaf tetap mempertahankan sistem pendidikan klasik dengan ciri khas pembelajaran kitab kuning melalui metode sorogan dan bandongan. Fokus utama pada pesantren salaf itu memperdalam ilmu agama untuk membentuk insan berakhlak. Meskipun pesantren salaf tersebut menghadapi tantangan modernitas terkait penguasaan ilmu umum, bahasa asing, dan teknologi, pesantren salaf tetap menjadi benteng moral yang kokoh dalam spiritualitas dan kedalaman ilmu agama. Meskipun perubahan zaman seperti sekarang ini, pesantren salaf tetap menjadi benteng moral yang kokoh dalam spiritualitas dan kedalaman ilmu agama. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan pesantren tahfidz modern. Pesantren tahfidzul Quran modern muncul sebagai respon terhadap tuntutan zaman dan memadukan hafalan Al-Quran, pendidikan formal, dan teknologi modern. Sistem pembelajarannya teratur dengan fasilitas lengkap. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara hafalan dan pendalaman ilmu agama, serta menjaga hafalan setelah lulus karena kurangnya pembinaan murojaah dan berkelanjutan. Pada pembahasan yang kedua, ialah pesantren tahfidz Quran modern. Pesantren tahfidz Quran ini muncul sebagai respon terhadap tuntunan zaman. Di pesantren tahfidz Quran modern ini memadukan antara hafalan Al-Quran dan pendidikan formal, terus teknologi modern. Sistem pembelajarannya teratur karena di pesantren tahfidzul Quran modern ini sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Tantangan bagi pesantren tahfidz modern yaitu keseimbangan bagi santri dengan antara hafalan dan pendalaman ilmu agama serta menjaga hafalan setelah lulus karena kurangnya pembinaan murojaah. Adapun juga kekurangan dan kelebihan pada kedua pesantren tersebut.
Kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan pesantren salaf. Adapun beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan pesantren salaf yang pertama yaitu menghasilkan santri dengan pemahaman agama yang kuat. Pada pesantren salaf itu, santri-santri itu menghasilkan pemahaman yang kuat, tidak seperti karena di pesantren salaf itu tetap memadukan metode kitab kuning. Kelebihan yang kedua yaitu menanam nilai moral, disiplin, dan keikhlasan yang tinggi. Pada pesantren salaf, dia tetap menanamkan moral kepada santrinya, menanamkan kedisiplinan dan keikhlasan yang tinggi. Kelebihan yang ketiga itu membanggakan tradisi ulama dan warisan keilmuan Islam. Adapun juga kekurangan pesantren salaf. Yang pertama, kurangnya penguasaan ilmu umum dan teknologi. Jadi pada pesantren salaf itu karena yang disebut pesantren salaf itu pesantren tradisional, maka fasilitas yang ada di dalamnya tidak begitu lengkap karena tetap dalam metode sorokan dan mandungan. Yang kekurangan yang kedua itu metode pembelajaran kurang interaktif. Kekurangan yang ketiga yaitu lulusan kadang sulit beradaptasi dengan dunia kerja yang modern. Jadi pada kelebihan yang ketiga ini sangat menonjol karena terkadang tidak semua santri pesantren salaf, tapi ada beberapa lulusan terkadang sulit beradaptasi dengan kerja dunia modern. Itu. Adapun juga kekurangan dan kelebihan pesantren tahfidz modern. Yang pertama, kelebihan pesantren tahfidz modern yang pertama menghasilkan santri penghafal Al-Quran yang berwawasan. Jadi, kelebihan yang pertama itu santri yang menghafal Al-Quran itu memiliki wawasannya karena pada zaman kali ini di pesantren tahfidz modern itu ada beberapa metode penghafal. Yang pertama bisa bilisan atau menghafal, yang kedua bisa lewat musikal atau mendengarkan, yang ketiga lewat pelajaran. Kelebihan yang kedua yang menggabungkan pendidikan agama dan umum secara seimbang. Jadi kelebihan yang kedua di pesantren tapi modern ini, pesantren tahfidz modern ini menggabungkan dua pendidikan. Yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan umum. Dengan secara seimbang, tidak mengarah ke satu arah. Jadi di pesantren tahfidz modern ini harus seimbang antara pendidikan agama dan umum. Kelebihan pesantren tahfidz modern yang ketiga itu mendorong santri untuk kreatif, disiplin, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Adapun juga kekurangan pesantren tahfidz Quran. Yang pertama, pemahaman terhadap tafsir dan fikih kadang kurang mendalam. Karena dalam pesantren tahfidz modern ini tidak sama dengan pesantren salaf. Ya memang tidak sama sih. Karena kalau pesantren salaf itu masih mengajarkan ilmu-ilmu klasik bermetode sorogan dan menggunakan kitab kuning. Sedangkan di pesantren teknik modern ini kadang berkurang yang menggunakan kitab kuning itu. Kekurangan yang kedua yaitu beban hafalan dan pelajaran umum bisa membuat santri lelah. Karena pikiran santri itu adalah beban hafalan dan pelajaran umum bisa membuat mereka kelelahan dan tidak fokus. Begitu. Kekurangan yang ketiga itu kesulitan menjaga hafalan setelah lulus jika tidak rutin merujaah. Kekurangan yang ketiga, terkadang santri ketika lulus itu tidak istiqomah untuk merujaah.
untuk rutin bermurojaah. Jadi, seperti itu. Kita lanjut ke kesimpulan. Pesantren Salaf dan pesantren Tahfiz Modern ini memiliki perbedaan dalam sistem pendidikan, metode, dan orientasi. Namun, keduanya sama-sama berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai keislaman dan membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia. Diharapkan ke depan, kolaborasi antara sistem Salaf dan Modern dapat memperkuat pendidikan Islam yang seimbang antara penguasaan ilmu agama dan penguasaan ilmu umum. Kesimpulannya yaitu pesantren salaf dan pesantren modern itu memang memiliki perbedaan dalam sistem pendidikan, metode pengajaran, dan orientasi, juga di fasilitas. Namun, keduanya sama-sama berperan penting untuk menghasilkan santri-santri atau yang bernilai-nilai keislaman dan membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia. Diharapkan ke depannya kedua pesantren tersebut di pesantren Salafi atau bisa disebut pesantren tradisional dan pesantren tapi modern bisa berkolaborasi ini untuk memperkuat pendidikan Islam yang seimbang antara penguasaan ilmu agama dan penguasaan ilmu umum. Cuma cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kaulan au fi'lan. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri karena saya juga manusia. Manusia itu tempat salah dan dosa. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada yang saya mohon diucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.